Selamat malam saudara TVRI kembali hadir dalam Dialog Indonesia Bicara bersama saya Natasha Paruntu. Saudara, pada hari Minggu kemarin Bakamla menangkap 2 kapal tank asing yang berasal dari Iran dan juga Panama. Sebenarnya hingga saat ini bagaimana kemudian perkembangan dari penangkapan 2 kapal asing itu? Saat ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber. Yang pertama Kabag Humas Protokol Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Wisnu Prabandita dan juga Dr. Koni Rahakudini Bakri, analisis pertahanan dan militer. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu Koni. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Pak Wisnu terlebih dahulu. Ini Pak Wisnu bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana kronologisnya dan saat ini 2 kapal asing ini sudah sampai mana Pak? Oh iya, baik. Terima kasih Mbak. Sebelumnya boleh saya sampaikan bahwa memang pada hari Minggu yang lalu, sekitar pagi hari pukul 6 itu, KN Marore, Pulau Marore yang sedang melaksanakan patroli memang di Alki 1, itu dapat kontak gitu. Kontak yang besar, diam, kemudian didekati dan ternyata ditemukan 2 kapal super tanker yang sedang tender. Dan pada saat lebih didekati lagi memang ditemukan beberapa hal yang sangat mencurigakan, yaitu pertama mereka menutupi nama lambung yang ada di kapal dengan semacam jaring atau kain. Kemudian yang kedua, mereka juga mematikan ais, dan ketiga mereka juga ternyata tidak mengibarkan bendera, dan juga menemukan adanya tumpahan minyak serta adanya selang yang melintas di antara kedua kapal yang sudah mengindikasikan adanya kegiatan ship to ship transshipment, dalam hal ini mungkin BBM. Nah, kemudian pada awalnya mereka juga tidak memberikan jawaban setelah dikomunikasi melalui radio. Jadi mereka diam, namun kemudian dengan sedikit dipaksa begitu, akhirnya mereka juga menjawab dan akhirnya tim bisa boarding ke atas kapal dan memang mereka mengakui adanya kegiatan yang dilaksanakan di tempat tersebut. Baik Pak Wisnu, ini Nah adalah selanjutnya, Pak Wisnu, ini adalah hasil dari kemudian patroli ada, rutin yang dilaksanakan oleh Bakamla atau seperti apa Pak? gimana Pak? Ini adalah hasil dari patroli rutin yang selalu dilaksanakan oleh Bakamla atau seperti apa? Iya betul, memang kita sekarang lagi atensi di 2 wilayah sih memang. Yang pertama di Laut Natuna Utara dan yang kedua adalah Alki. Ini menindaklanjuti dari beberapa kejadian yang kita temukan kemarin, adanya misalnya kapal survei pertama dari Sea Glider yang ditemukan di perairan Selat Makassar. Kemudian yang kedua kita akhirnya fokus pada kapal-kapal kapal-kapal survei, dan ternyata kemudian menemukan ada kapal survei melintas tapi 3 kali matikan ais dan kita intercept, sehingga itu menjadi atensi kita untuk pengamanan di wilayah Alki 1 khususnya. Itu Pak jadi Wisnu, hasil dari patroli rutin di Alki 1. baik Pak Wisnu, apakah dari Bakamla sendiri sudah mendapatkan alasan kenapa mereka mematikan ais itu, Pak Wisnu? Ini nanti akan didalami lebih lanjut oleh tim investigasi gabungan yang akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, karena memang ada beberapa istilahnya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tersebut. Baik. Demikian. Baik Pak Wisnu, saya ke Bu Koni. Bu Koni, kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Bakamla, apakah kita bisa mengapresiasi hasil tangkapan 2 kapal asing yang ditangkap oleh Bakamla, Bu Koni? Saya kira kita bukan saja hanya harus bisa mengapresiasi, tapi betul-betul harus bisa menghargai dalam segala wewenang dan keterbatasan yang masih dimiliki Bakamla hari ini. Bakamla telah mampu melakukan tugasnya sesuai Perpres 178 gitu ya, 2014 kalau nggak salah. Yang pasti begini, pertama tadi terangkan oleh Pak Wisnu bahwa banyak sekali memang pelanggaran di kapal-kapal asing di laut kita itu terdeteksi karena dia mematikan ais. Pertanyaannya sebenarnya apa sih ais itu gitu? AIS itu adalah Automatic Identification System, di mana semua kapal yang melalui perairan kita itu dan harus sebenarnya mengaktifkan karena dia melalui perairan kita. Dan ini
sebagai salah satu tanda yang sangat signifikan baik dari temuan Bakamla, temuan TNI AL, atau even temuan dari Polair adalah tanda utama bisa ada terjadi pelanggaran bila kapal tersebut mematikan AIS. Jadi betul sekali sampaikan Pak Wisnu bahwa dengan dimatikannya AIS itu menjadi tanda-tanda utama. Tapi kalau saya ditanya melihat apa sih konteks hari ini dengan kenapa kapal tersebut misalnya ditangkap gitu ya. Ada menurut saya dugaan pelanggaran dilakukan oleh 7 kapal 7 hal yang dilakukan oleh pelanggarannya. Pertama tadi Pak Wisnu menyampaikan ada oil spilling, ya kan? Jadi memang ada dugaan bahwa kapal tersebut melakukan transaksi BBM ilegal gitu kan. Kemudian yang pasti dia melanggar hak lintas alki kita. Kemudian karena dia kalau nggak salah tolong diluruskan kalau saya salah Pak Wisnu, dia keluar dari batas 25 nautical mile kalau nggak salah ya. Kemudian dia melakukan lego jangkar, kemudian melaksanakan ship to ship transfer BBM yang seperti saya sampaikan tadi dan tidak mengibarkan bendera atau juga menutupi lambung kapal. Jadi banyak sekali sebenarnya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh kedua kapal berbendera Iran dan Panama tersebut. Baik, Bu Kony, bagaimana kemudian saya ke Pak Wisnu lagi nih, Pak Wisnu, bagaimana kemudian menjelaskan gugatan dari Iran karena kemarin Iran sudah bertanya kepada Indonesia tentunya kenapa kapal ini disita oleh Indonesia. Baik, jadi memang kami sudah menyampaikan sesuai kapasitas kami sampaikan kepada Kementerian Luar Negeri tentang asal mula kronologis sampai dengan potensi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dan itu sudah kami sampaikan. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari pemerintah tentu saja menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri yang akan melaksanakan dan tentu saat ini juga Kementerian Luar Negeri telah tergabung di dalam tim gabungan investigasi yang akan mendalami lebih lanjut tentang pelanggaran-pelanggaran secara lebih rinci yang dilakukan oleh kapal tersebut. Memang di media kita melihat dari pemerintah Iran mungkin menyampaikan aspek technical issue, tetapi kita fokus bahwa memang mereka secara tertangkap tangan, boleh dibilang tertangkap tangan melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Sehingga Bakamla komitmen dan konsisten untuk melakukan penegakan tersebut. Demikian. Baik, Bu Kony, dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh 2 kapal asing ini, bagaimana kemudian kita menjelaskan? Tapi begini, intinya apa yang dilakukan oleh Bakamla itu kalau memang ada protes dari Iran, mungkin ataupun Panama nanti mungkin patut diketahui sekali lagi kita punya Perpres 178 yang menyatakan bahwa Bakamla itu memang berhak melakukan beberapa hal. Nih agar gak salah saya bacakan satu demi satu ya. 1, melakukan pengejaran seketika, the hot pursuit. Yang ini mungkin hal juga ada yang dipertanyakan apakah ini haknya Bakamla atau hak TNI Angkatan Laut. Tapi nanti itu another case, kita bahasnya nanti aja. Tapi yang pasti nomor 2, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, menyerahkan kapal ke instansi terkait, itu ada haknya di Bakamla. Jadi ketika Bakamla melakukan apa yang dilakukannya kemarin, saya rasa Bakamla malah telah melaksanakan dengan baik Perpres 178 tahun 2014. Yang ketiga adalah Pak Bakamla itu bertugas melakukan keselamatan ya kan di wilayah perairan dan yurisdiksi seluruh Indonesia. Jadi ketika kita bicara keselamatan ya itu termasuk juga keutuhan dan kedaulatan wilayah kita. Demikian, Mbak. Baik. Bu Kony, saya rasa ini bukanlah yang pertama terjadi begitu, Bu. Dan kita melihat memang Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, kemudian bulan ini ketemu 2 kapal asing, kemudian bulan yang lalu juga ada ditemukan kapal Vietnam yang melakukan illegal fishing, begitu Bu Kony? Jadi begini, kalau saya tuh terus terang ya, tolong jangan diartikan salah ya, tapi setiap saat ada pelanggaran seperti ini saya sebenarnya senang. Kalau ditanya, kenapa saya senang? Karena ini membuktikan bahwa kita itu betul-betul sudah waktunya memperkuat kekuatan TNI Angkatan Laut kita, kekuatan Bakamla kita, untuk sebetul-betul melakukan patroli rutin dan juga bukan saja rutin tapi juga sering gitu. Karena masalah rutin bisa saja rutin tapi beda kan rutin sebulan sekali sama rutin 1 jam sekali misalnya kan. Nah ini memerlukan anggaran yang tidak bisa ditawar karena kita bicara tentang kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan gitu. Jadi sekali lagi bukan saya, tolong jangan diartikan salah, tetapi memang kayaknya masyarakat kita tuh baru paham tugas TNI Angkatan Laut dan TNI lainnya, darat dan udara, demikian juga di sini adalah Bakamla, tentang betapa pentingnya anggaran untuk mereka.
Terkait Tetapi dengan saya juga anggaran ingin Bu Kony, apakah menggarisbawahi anggaran bahwa itu anggaran saat ini ini harus ada diikuti atau seperti kebijakan yang apa, jelas. Bu Contoh, Kony? mungkin saya adalah orang yang paling menentang anggaran pertahanan kita berkisar di antara 1%. Saya ngotot harus jauh di atas itu. Kenapa? Karena saya mengaitkan dengan visi presiden. Coba kita bandingkan visi presiden ketika menyatakan negara kita menjadi poros maritim dan dirgantara. Apakah kita hanya perlu mengamankan perairan kita gitu di dalam 200 nautical mile ke dalam, ya kan? Menurut saya tidak gitu. Menjadi negara poros maritim dunia dan poros dirgantara dan poros permukaan dunia, kita itu harus melakukan pembangunan kekuatan TNI, Angkatan Laut Laut Biru atau kita Laut Coklat Brown Water Navy, kemudian Laut Hijau Green Water Navy dan Laut Biru Blue Water Navy. Kalau dikaitkan ke undang-undangnya memang belum ada, tapi jangan sampai salah bahwa Wacita itu menekankan kita itu harus dari 2 samudra. Nah nanti begitu TNI AL kita juga jelas kemana wilayah green waternya, misalnya ke kawasan, blue waternya ke 2 samudra, maka nggak bisa ditawar, mereka itu harus diperkuat. Demikian juga Bakamla dalam perannya nanti, yang akan semakin luas gitu dengan menjadi negara poros maritim tadi itu sekali lagi saya bilang, itu menjadi penting dan Presiden mengeluarkan statement seperti itu sangat paham. Karena sekarang alur laut komunikasi Indonesia atau silent of communications kita itu menjadi tersibuk gitu loh. Dan akan menurut saya menjadi lebih sibuk lagi ke depannya. Jadi nggak mungkin istilahnya beginilah, rumah kita makin banyak tamu gitu. Dan tamunya dari berbagai ragam orang gitu kan, melintasi masuk rumah. Nggak mungkin satpam kita cuma 1 gitu. Baik, Nah Bu jadi Kony. satpam kita juga harus diperbanyak. Itu contoh agar kita paham kenapa setiap saya bilang bahwa Indonesia itu harus terus memperkuat TNI-nya terutama Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Bakamla yang bertugas mengamankan seluruh kedaulatan wilayah ini harus terus diperkuat. Baik, Bu Kony, Kemhan baru memberikan anggaran kepada Bakamla. Bagaimana Anda menilainya, Bu Kony? Kalau penilaian tentang memberikan anggaran kepada Bakamla itu mungkin yang harus berwenang menjawabnya adalah Kepala Bakamla, Bapak Aan Kurnia. Tapi mungkin Pak Wisnu bisa lebih menjelaskan karena begini, saya nggak tahu jumlah anggaran itu bagaimana dan untuk apanya, lebih detailnya. Jadi mungkin pertanyaan itu baiknya untuk Pak Wisnu saja. Tapi bahwa Kemhan memberikan anggaran itu sangat harus diapresiasi. Tapi kembali, kalau saya itu selalu melihat anggaran itu harus mengikuti kebijakan. Jadi untuk menyatakan anggaran itu cukup atau tidak cukup, ya kebijakannya dulu apa gitu. Apakah misalnya Bakamla harus terus patrol dalam seminggu sekali? Apakah kemudian dengan banyaknya ancaman Bakamla harus berpatrol sehari sekali misalnya ya? Dan berapa kapal? Karena Indonesia itu sekali lagi luas sekali. Ada Bakamla di timur, ada Bakamla di barat, ada Bakamla di tengah gitu. Nah sekali lagi cukup atau tidaknya adalah tergantung operasi dan kebijakan operasi yang ditetapkan. Baik, Bu Kony, sebelum kita mendengar jawaban dari Pak Wisnu, kita harus break dulu. Dan saudara tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara, kami akan segera kembali. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara dan saat ini saya akan langsung ke Pak Wisnu karena tadi terpotong. Pak Wisnu, dengan kondisi perairan Indonesia saat ini kemudian bagaimana intensitas patroli dari Bakamla sendiri? Kalau tadi Anda menjelaskan bahwa Bakamla sendiri saat ini berkonsentrasi di 2 titik. Kemudian bagaimana dengan perairan Indonesia yang sangat luas, Pak Wisnu? Saat ini dengan kondisi kapasitas terkait dengan kuantitas alat patroli yang kita miliki, Bakamla baru punya 10 kapal yang bisa seagoing gitu ya. Jadi ini tentu saja sangat membatasi kita untuk bisa mengawasi seluruh wilayah Indonesia. Sehingga yang kita lakukan adalah saat ini tetap bagaimana kita bisa mengoptimalkan sarana yang kita miliki, kita menggunakan pendekatan prioritas. Sehingga itulah yang kita kemudian laksanakan yaitu di wilayah Natuna Utara dan di alur laut kepulauan Indonesia. Untuk wilayah-wilayah lainnya memang kami sangat berharap di dalam pengamanan wilayah perairan ini memang membutuhkan jumlah yang sangat besar sehingga diperlukan adanya sinergi dengan Kementerian Lembaga lain. Kalau boleh saya hitung secara matematis itu dalam 1 hari saja untuk mengamati luas wilayah 6,4 juta kilometer persegi kurang lebih atau sekitar 1,8 nautical mile, itu kita kurang lebih membutuhkan sekitar 39 kapal.
dan ini tentu saja sangat besar biayanya. Dan tentu saja ini membutuhkan sinergi dan kalau boleh dibilang semacam rencana umum operasi bersama, keamanan laut bersama, sehingga kita bisa membagi sektor-sektor patroli dan juga kapal-kapal patroli sehingga tidak tumpang tindih pada satu wilayah dan kosong pada wilayah lain. Demikian. Baik, bagaimana dengan alutsista, Pak Wisnu? Apakah sudah memadai atau seperti apa saat ini? Tentu saja dengan jumlah 10 ini masih boleh dibilang kita baru sekitar masih di bawah 20% dari kebutuhan minimum untuk Bakamla itu kita hitung sekitar 77 kapal. Tapi tentu saja ini membutuhkan waktu dan dari sisi kapabilitasnya juga boleh dibilang sebagai aparat penegak hukum kita tentu membutuhkan alat deterrence. Dalam hal ini adalah persenjataan dan kita bersyukur tahun 2020 kemarin bulan Agustus kalau tidak salah itu Bapak Menhan telah memberikan izin kepada Bakamla untuk memiliki senjata dan kita kemudian melaksanakan beberapa pembelian senjata 12,7 dan rencana juga nanti 30 mm untuk dipasang di di kapal patroli Bakamla. Tujuannya sebenarnya hanya sebagai aspek deteran saja gitu kan. Masa seorang penegak hukum kemudian tidak memiliki peralatan untuk tanda kutip menakut-nakuti pelaku pelaku kejahatan demikian. Baik, Pak Wisnu, bagaimana dengan anggaran yang diberikan oleh Menhan, Pak? Kalau Menhan kami belum terus terang belum mengetahui adanya anggaran yang diberikan oleh Menhan. Tetapi yang kami ketahui adalah bahwa Menhan telah memberikan izin kepada Bakamla untuk memiliki senjata atau menggunakan senjata di kapal. Dan itu baru tahun 2020 kemarin Bapak Menhan memberikan izin tersebut. Baik, Pak Wisnu, senjata seperti apa sih yang akan kita beli seperti itu kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga begitu? Secanggih apa, Pak, senjata yang akan kita beli? Kalau untuk Bakamla sendiri tidak membutuhkan suatu senjata yang sifatnya menghancurkan, tetapi cukup untuk sekedar melumpuhkan sehingga hanya senjata-senjata dalam kaliber kecil. Namun memang ini kita lihat nanti bagaimana dinamika penugasannya Bakamla ke depan, apakah kemudian harus berhadapan dengan pelaku kejahatan yang kemudian menggunakan senjata besar juga. Baik. Kalaupun tidak juga Bakamla cukup mempunyai peralatan yang senjata yang sifatnya sebagai deteran saja, sebagai menimbulkan daya gentar gitulah. Jadi kaliber kecil yang mampu melakukan dalam konteks asimetrik, ancaman asimetrik gitu. Baik, saya ke Bu Kony. Bu Kony, ini katanya baru 20% ini Bakamla bisa mengamankan laut. Bagaimana komentar Anda, Bu Kony? Komentar saya seperti tadi saya sampaikan yang di awal bahwa kita ini punya keanehan menganggap perlunya kekuatan pertahanan keamanan kita jika ancaman itu sudah nyata di depan. Yang belum dipahami masyarakat bahwa membeli peralatan baik kapal, baik alutsista apapun, baik senjata, itu tuh nggak bisa seperti kita tiba-tiba ke mall, tinggal diambil udah ada stoknya gitu. Itu tuh dipesan, buat kapal tuh lama gitu, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, tergantung kapalnya sebesar apa dan kepentingannya apa. Jadi itu kenapa tadi saya bilang roadmap pertahanan keamanan kita tuh mesti jelas. Sekarang contoh misalnya di dalam Perpres Presiden itu dinyatakan bahwa Bakamla itu berhak menentukan kebijakan nasional. Coba, itu Bakamla itu punya kata-kata itu loh, berhak menyusun kebijakan. Jadi artinya kalau saya boleh sarankan, tadi disampaikan Pak Wisnu kapal kita hanya 10, sementara kita perlu 77. Kita bandingkan dengan Polri. Polri itu Polri itu sudah menaikkan anggarannya hingga 100% loh di eranya Pak Tito Karnavian. Dan Pak Tito bisa menaikkan anggaran Polri sampai 100% karena tadi menyusun kebijakan operasinya seperti apa di bidang keamanan. Nah, kalau memang sekarang diperlukan 77 kapal ternyata menurut perhitungan Bakamla, saya kira ada baiknya memang karena toh Bakamla boleh menyusun kebijakannya seperti apa, dibuat saja misalnya tadi bahwa 77 kapal tersebut harus tercapai. Karena Bakamla juga di salah satu pasalnya itu diberikan wewenang atau tugas memberikan bantuan ini kan dukungan teknis kepada organisasi lain yang terlibat di laut gitu. Itu menjadi catatan penting loh ketika Bakamla berhak atau harus memberikan bantuan teknis sementara kemampuan Bakamla sendiri masih terbatas, ini kan agak ambigu ya.
Yang kedua saya mau angkat tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu. Pak Wisnu bilang bahwa ini adalah penting masalah koordinasi. Saya sangat suka dengan pernyataan Pak Wisnu karena begini Mbak, kita harus paham kita tuh di laut banyak sekali oknum terlibat atau petugas aparat negara terlibat. Tapi yang harus sangat clear menurut saya adalah di mana batas dan tugas TNI Angkatan Laut, kemudian di mana batas tugas wewenang Bakamla, kemudian di mana batas wewenang tugas Polair. Kenapa ini harus menjadi lurus? Karena begini, ini akhirnya bisa kita sikapi. Ternyata ketika kapal Bakamla kurang, misalnya masih kurang 67 berarti ya kalau dihitung idealnya. Maka kita jadi tahu, oh ada Polri yang bisa di mana, ada TNI AL yang bisa di mana. Itu misalnya sebagai contoh aja. Nah tapi kembali kepada soal pelanggaran dilakukan oleh kapal berbendera Iran dan Panama ini. Menurut saya kemampuan intelijen kita juga harus diperkuat. Karena tidak semua kapal benderanya itu sesuai dengan kapal miliknya siapa. Bisa saja kapal milik Cina tapi dia bisa berbendera Iran. Bisa saja dia kapal milik Amerika berbenderanya Panama misalnya kan. Atau kapal siapa berbendera apa. Nah jadi itu pun harus clear. Ada kapal Indonesia bendera juga bukan berbendera Indonesia gitu. Jadi ini kita mesti betul data betul siapa ini kapal milik siapa dan benderanya apa. Itu satu hal yang berbeda. Yang kemudian saya mau tekankan juga adalah masalahnya jangan tunggu cuma ancaman itu muncul. Karena saya kebetulan pernah membantu Kasal Pak Yudo Margono dan juga waktu itu Kapolda Batam ya. Untuk menyusur sebenarnya ancaman kita itu apa. Ternyata ancaman itu juga bukan cuma di laut, tapi banyak sekali misalnya pelabuhan-pelabuhan tikus. Mungkin Pak Wisnu bisa menerangkan itu. Pelabuhan tikus di seluruh Indonesia itu bahaya karena banyak sekali sehingga penyelundupan apapun juga pelanggaran kedaulatan ataupun juga pencurian itu malah bisa dilakukan dimanapun di tadi pelabuhan-pelabuhan tikus atau jalan pelabuhan tikus yang sebenarnya tersebar banyak di seluruh Indonesia. Kembali kepada pelanggaran tadi karena saya ingat tadi saat kita sebelum jeda kita bicara soal Iran yang ada keberatan gitu ya. Mungkin juga gini, mungkin harus dipahami juga bahwa jangan saja diangkat tentang wewenang Bakamlanya. Tetapi angkat juga tentang Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang segala bentuk peraturan migas yang harus dipatuhi. Sekali lagi, ini ada hubungannya dengan undang-undang lain gitu atau perpres lain yang berhubungan dengan migas. Jadi tadi ada transfer BBM ilegal. Jadi ini mungkin harus kita clear dan masyarakat pahami bahwa ini nggak semata-mata ada kapal melanggar Bakamla ambil dengan tugasnya, tidak. Dan negara lain yang komplain juga harus paham betul mau ini berbendera Iran ataupun negara pemilik kapal gitu bahwa telah terjadi pelanggaran yang juga melanggar undang-undang migas. Baik, Bu Kony terkait dengan koordinasi yang sudah tadi Anda jelaskan, kemudian sebenarnya leadingnya kepada siapa ini Bu Kony? Memang kalau leading ini masih terus terakhir tadi kan saya sudah bilang, saya sendiri menyatakan ya ada yang saya pertanyakan tentang hot pursuit tadi. Tapi kembali ini bukan dalam tugas kita membahasnya di pagi hari ini. Tetapi intinya kalau wewenang kebijakan, kalau Bakamla itu ada di bawah Menko Polhukam. Jadi dia sebenarnya harus banyak berinteraksi ke sana. Apakah Menko Polhukam memberikan tugas wewenang kepada Menhan sehingga tadi disampaikan bahwa oleh Mbak ya, saya sendiri belum tahu dan Pak Wisnu juga belum tahu. Ternyata ada anggaran dari Kemhan. Nah itu yang sebenarnya kita mesti luruskan. Sekali lagi yang saya ingin garis bawahi cuma satu, jangan sampai segala niat, tugas, tanggung jawab yang diberikan negara kepada institusi-institusi kita, utamanya yang sekarang sedang kita bicara adalah di wilayah laut, itu kemudian saling overlapping. Syukur-syukur nggak berbenturan ya, tapi overlapping pun cukup akan membingungkan gitu. Jadi sekali lagi tentang wilayah tugas, apakah dia di 15 nautical mile, apakah dia di 24, apakah dia di 200 dan lain atau melampaui itu mesti jelas siapa dan apa yang bertindak. Kedua, kalaupun memang ada kesamaan area operasi, karena setahu saya, seingat saya, saya pernah melihat paparan dari beberapa kepala Bakamla yang lalu, ada beberapa hal yang memang dilakukan hampir bersamaan, misalnya dengan Polri, gitu kan, dengan Polair. Nah itu mungkin malah kita bisa lihat segi positifnya, kalau mau diambil segi positifnya tadi, dengan memenuhi kebutuhan akan kapal yang tidak bisa seketika kita penuhi yang masih jauh daripada jumlahnya yaitu 67 ya dibagi saja. Mungkin wilayah yang betul-betul menjadi prioritas Bakamla itu di mana? Maka ya prioritas 2 itu mungkin di Polair gitu misalnya ya. Prioritas atau di Angkatan Laut saya nggak tahu, tapi mungkin pembagian seperti itu dulu harus kita lakukan. Tapi sekali lagi ini tidak menghapus kewajiban negara dan kewajiban kita sebagai masyarakat mendukung tugas Bakamla, Angkatan Laut, dan Polair. Kenapa saya sampaikan demikian? Jadi jangan sampai begini, nggak perlulah ada juga kapal kok bisa dipinjam dari Angkatan Laut, ada kapal Bakamla bisa pinjam tuh kapal dari mana gitu.
Itu kan nanti akhirnya kita membuat lembaga-lembaga yang akhirnya kemampuannya itu selalu di bawah atau disebut tadi oleh Pak Wisnu minimum esensial. Saya harus tekankan, menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan menjaga keselamatan bangsa ini di era seperti ini yang tantangannya semakin besar gitu kan antara persaingan global, maka kita tidak harus mewujudkan baik postur Bakamla ideal, postur polisi ideal, demikian juga postur TNI ideal. Itu menurut saya nggak bisa ditawar. Karena kita sekali lagi tidak bisa menunggu negara tetangga membangun kekuatan baru kita ribut sendiri gitu. Contoh sekarang, Cina sudah mencapai kekuatan Green Water Navy dia di tahun lalu gitu. Segera menuju ke Blue Water dia di 2050. Itu artinya akan jelas kapal-kapal dia itu bisa bergerak melampaui kawasan kita gitu. Setahu saya dalam pengetahuan saya saat saya sekolah perang di Fusinkan, ketika Cina mencapai Green Water Navy dia, maka kekuatan dia itu sudah mencapai di bawah Laut Jawa. Artinya dia sudah ada di perairan kita untuk pergerakan dia, dan itu bagaimana kita mengantisipasi atau menjaga agar tidak mempengaruhi kedaulatan kita. Hak Cina lah kemudian membangun kekuatannya seperti apa, seperti juga hak kita akan membangun kekuatan kita seperti apa. Tapi jangan sampai spill over dari persaingan Cina dengan negara lain misalnya gitu kan, konstelasi kawasan yang meningkat, itu kemudian membuat Indonesia tidak mampu bertindak padahal itu tanah dan rumahnya sendiri dan perairannya sendiri. Baik, saya ingin ke Pak Wisnu nih. Pak Wisnu, saya ingin tahu sebenarnya kapal dengan berbendera apa yang sering masuk atau dalam tanda kutip nakal memasuki perairan Indonesia, Pak Wisnu? Oh, kalau ditanya kapal apa saja, menurut saya semua negara yang memiliki jalur perdagangan energinya lewat Indonesia pasti akan mati Indonesia. Dan memang kita patut untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kita di perairan kita khususnya, karena memang kalau kita perhatikan wilayah kita ini kalau saya bilang paling ideal untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Pertama, kita di Khatulistiwa yang notabene tidak ada badai cuaca, kemudian perairannya dangkal, dan boleh dibilang yang terus terang saja memang pengawasan kita terhadap wilayah perairan kita sendiri masih sulit. Yang saya sampaikan tadi bahwa begitu luasnya sehingga membutuhkan alutsista yang besar. Nah, memang ini perlu kita ambil langkah-langkah yang boleh dibilang inovasi lah. Dalam hal ini adalah kita mungkin perlu mendorong adanya satu sistem monitoring yang sifatnya nasional integral. Jadi semua informasi tentang kemaritiman itu kalau bisa memang boleh ada di dalam satu badan yang mengelola. Memang kebetulan di dalam Undang-Undang 32 itu juga sudah, dan juga di Perpres 178 sudah memberikan amanat pada Bakamla untuk mengintegrasikan sistem informasi. Memang kita masih dalam tahap untuk terus mengembangkan kapasitas itu, sehingga tentu dengan pengamatan atau monitoring yang terus-menerus itu akan lebih mengefisienkan sumber daya kita. Mungkin kita akan bergerak apabila sudah ada indikasi kejahatan, baru kita melakukan intercept itu, daripada kita harus menggelar kapal sejumlah 39 per hari di seluruh wilayah Indonesia yang tentu saja kosnya sangat besar. Kalau kita dalam hitungan kami itu dengan asumsi per hari 170 juta, maka selama setahun Indonesia membutuhkan sampai 2,4 triliun. Baik. Untuk hanya operasi hadir di laut saja, gitu. Belum baik. Dengan yang lain-lain. Baik, tentunya. Jadi baik. Kita perlu bersama-sama untuk sharing lah bagaimana caranya supaya kita bisa membangun satu sistem informasi yang utuh bersifat nasional terhadap wilayah perairan kita. Demikian. Bu Kony, untuk menit terakhir ini saya minta closing statement dari Bu Kony. Saya kira begini, ada hal yang kita mesti garis bawahi sekali lagi tentang apa yang disampaikan baru saja oleh Pak Wisnu tentang misalnya sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini, apalagi kalau saya sepakat bahwa itu harus ada sebuah lembaga yang menjadi pusat, menjadi center daripada peringatan dini ini. Pertanyaannya siapa? Gitu. Karena ini menjadi juga pertanyaan kita semua. Kalau memang itu harus di Bakamla, maka Bakamla itu tidak cukup, menurut saya tidak cukup hanya memiliki Perpres. Undang-undang dia itu harus apa gitu? Apa dikaitkan kemana? Itu harus kita garis bawahi. Kedua, itu mesti jelas karena jangan sampai begini. Yang saya tahu nanti KKP punya sistem peringatan dini sendiri, TNI AR punya sistem peringatan dini sendiri, Bakamla nanti punya sistem peringatan dini sendiri, Polair punya sistem peringatan dini sendiri. Nah, ini nih semua kan akhirnya jadinya jangan sampai terjadi mengawasi wilayah yang sama dengan alat yang sama gitu loh.
Padahal tugasnya tuh jelas ada di mereka semua gitu kan. Ini yang menurut saya menjadi PR kita yang kita harus segera selesaikan. Kemudian kalau kita baca papersnya bagaimana kewajiban Bakamla menyusun kebijakan, ini menurut saya menjadi sangat menarik gitu. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan keselamatan laut. Ini kan menjadi sangat penting gitu sebenarnya peran Bakamla. Apakah kemudian lembaga-lembaga lain terkait atau instansi lain terkait di laut kemudian sepakat bahwa itu ada di bawah Bakamla? Nah ini mesti adalah PR yang ada menurut saya di beban Pak Laksamana Kurnia, dan menurut saya kita harus duduk bersama. Tapi sekali lagi ini nggak mungkin ditunda-tunda lagi karena ini kayaknya sudah bertahun-tahun kami cukup bahas lama, termasuk di Dewan Tanas, jadi ini kayaknya mesti segera diluruskan. Karena sekali lagi tugas wewenang dari masing-masing kementerian, lembaga, instansi di laut kita itu harus segera terwujud dan juga harus segera saling terintegrasi sehingga apa yang ingin dicapai oleh masing-masing lembaga, instansi semua ini akan dapat betul-betul mengamankan keutuhan wilayah kedaulatan dan juga keselamatan seluruh bangsa Indonesia dan juga wilayah yang dimiliki. Baik, Pak Wisnu, singkat saja closing statement, Pak Wisnu. Baik, jadi kita tahu bahwa laut Indonesia ini sangat luas ya, jadi maka kedaulatan maritim itu menjadi satu keniscayaan yang harus kita wujudkan, dan ini bukan kerja satu dua lembaga saja, tapi seluruh pihak harus terlibat di dalamnya. Tidak hanya sekedar aparat penegak hukum saja yang harus hadir di laut, tapi bahkan ekonomi pun harus hadir, harus bergiat mereka di sana. Jadi bagaimana memanfaatkan laut itu tidak hanya sekedar untuk hadir mengamankan, tapi juga bagaimana kita harus mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua sumber daya alam maupun sumber daya lain yang ada yang bisa digali dari laut. Oleh sebab itu maka beban menjaga kedaulatan maritim sepenuhnya adalah milik bersama bangsa Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kabag Humas dan Protokol Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Wisnu Pramadita, dan juga terima kasih kepada Bu Koni Rakahudini sebagai analisis pertahanan dan militer. Terima kasih sudah membagi banyak informasi dengan TVRI. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam. Dan saudara, Dialog Indonesia Bicara masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.